Jadi Umar bin Khattab membuat sesuatu yang baru, apa? Kalender dalam Islam. Nah, sebelumnya nggak ada kalender. Tahun-tahun Hijriah. Orang bertanya kepada Umar bin Khattab, apakah bulan Maulid Nabi Rabiul Awal dijadikan tahun pertama dalam Islam? Dipilihlah. Umar bin Khattab memilih tahun Hijriah. Tahun hijrahnya Rasulullah tahun itu dijadikan bulan pertama dalam Islam, bulan Muharram. Nah, itu nggak ada contoh dari Nabi, tapi karena baik dia dapat pahala. Umar bin Khattab ini, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Karena Umar bin Khattab itu merekayasa, menciptakan sesuatu yang baru, yang membela Islam, meninggikan derajat Islam, dia dapat pahala. Nah, dia ciptakan kalender pertama dalam Islam, maka dikenallah oleh orang Barat the founding father of Islam administration. Artinya dialah bapak penemu pertama administrasi dalam Islam. Nah, begitu Umar bin Khattab menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Umar bin Khattab menciptakan dewan. Nah, dalam bahasa Arabnya diwan. Diwan itu kantor perkantoran pemerintah. Itu namanya diwan. Dulu tidak pakai kantor, masa Rasulullah, masa Abu Bakar tidak pakai kantor pegawai-pegawai itu, dari rumah saja masing-masing. Di zaman Umar bin Khattab ditertibkan, ada kantor-kantornya. Ini bahagian banknya yang disebut dengan Watamwil itu ya, yang disebut dengan pengumpulan hisbah, pengumpulan dari kumpulan zakat, rampasan perang, dikumpulkan. Tertib itu oleh Umar bin Khattab. Dialah yang menciptakan pertama, menciptakan diwan. Yang ketiga, Umar bin Khattab menciptakan hal-hal ketertiban yang berkaitan dengan ibadah, diatur juga. Salat tarawih berhenti waktu itu. Ketika Rasulullah antara Abu Bakar berhenti 2 tahun lamanya nggak ada salat tarawih di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah tak pernah melaksanakan salat tarawih. Tapi waktu Ramadan orang banyak berkumpul di masjid, masing-masing, satu di sudut sini, satu di sudut sini. Datang Umar bin Khattab, bersama-samalah kita. Jangan masing-masing baca Al-Fatihah. Maka berkumpullah orang tadi dipimpin oleh satu imam. Nah, jumlahnya 20 rakaat waktu itu. Bahkan ada yang 36 rakaat. Kenapa sampai 36? Karena ditambah dengan tarawih, dengan witirnya 11. Kalau 11 tidak boleh lewat lagi. Kenapa? Hadis Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah menambah sholat witir itu lebih dari 11 rakaat di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan witir ada, tarawih tidak ada. Tarawih hanya di bulan Ramadan. Sampai sekarang sholat tarawih di Mekah itu 20 rakaat. Kok tahu Ustaz? Ya, saya pernah ke Mekah. Di Madinah 20 rakaat juga. Ditambah bahkan lebih di zaman Imam Malik sampai 36 rakaat. Kenapa? Witirnya panjang. Banyak rakaat. Kemudian Utsman bin Affan, ketika orang sudah banyak di keliling masjid jadi pasar, itu dia jam 12 sebelum masuk waktu azan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Terkejut orang. Udah masuk waktu ini? Belum? Kok ada azan? Azan pemberitahuan. Sudah itu nanti setelah masuk waktu, imam mau naik mimbar, azan sekali lagi. Itu azan setelah masuk waktu. Kok ditambah oleh Utsman bin Affan? Supaya orang jangan lalai. Maka sampai hari ini di Masjid Mekah itu 2 kali azannya.
Oh iya saya pernah di Mekah. Di Madinah 2 kali juga azannya. Kenapa? Karena itu yang mempraktekkan. Berdasarkan apa hadis Nabi? Alaikum bi sunnati, engkau ikutlah sunnahku kata Nabi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikut sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi azan 2 kali itu ikut sunnah khulafa'ir rasyidin sampai hari ini, tak berubah-ubah di Mekah dan di Madinah. Tapi di luar Mekah Madinah, termasuk di Indonesia, sekali saja kebanyakan azannya, jarang yang 2 kali ya. Nah, karena dia mau ikut Rasulullah saja, tidak ikut sunnah sahabat khulafa'ir rasyidin. Hadisnya sahih itu. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Masih banyak yang akan kita sampaikan karena saya mengajar pada hari ini. Akhirnya kita tutup dengan satu hadis yang menyatakan sayati amrukum min ba'di rijalun yusfi'una sunnata wa yuhaddisuna sunnata bid'ata. Akan datang suatu masa nanti di mana orang melakukan pekerjaan sesudahku, orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, sunnah khulafa'ir rasyidin, dan dia mengikut yang lain bertentangan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya kita tutup dengan ayat surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tahukah kamu siapakah orang yang menentang Rasulullah? Orang yang menentang Rasulullah itu adalah orang-orang yang menyimpang dari disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan dia mengikuti jalan-jalan yang lain, ghairu sabilil mu'minin, bukan jalan orang-orang yang beriman. Nah, itu yang ikut, bukan jalan orang-orang yang beriman, dan dia mendapatkan tempat kembali yang paling jahat. Sa'at masira, sejahat-jahatnya tempat kembali. Nah, paling terakhir Bapak Ibu yang terhormat, siapakah orang yang paling menyimpang ini? Itu ada yang disusupi oleh orang Yahudi yang ingin memindahkan kuburan Nabi Muhammad SAW dari tempat sekarang. Kenapa? Terlalu dekat dengan masjid katanya. Lalu akan dibongkar, jasad Rasulullah itu akan dipindahkan ke tempat lain oleh orang Yahudi, akan dibawa ke Israel. Jadi pura-pura aja nanti bawa ke Baki itu di sebelah Masjid Madinah, nanti akan dibawa, yang palsu dikuburkan di situ, yang asli akan dibawa ke Israel, supaya nanti orang berziarah banyak ke Israel, dia dapat visa, dapat uang banyak pula dari situ. Masya Allah, itu namanya wasa'at masira. Dia akan menempati tempat yang terjelek. Cuma orang Yahudi ini pandai menggunakan tangan ulama-ulama Islam. Di antara ulama Islam tangannya akan dipergunakan namanya Albani, Nasruddin Albani. Ketika dia khutbah-khutbah di Madinah, pindahkan kuburan Nabi. Ketahuan dia dapat bisikan dari Yahudi, maka dia disingkirkan Albani tadi dari Madinah. Tidak di Madinah lagi, sudah di hadis. Tapi tersusupi dengan satu hadis yang dipesankan oleh Mr. Hamper yang ahli dalam 6 bahasa, termasuk bahasa Arab, mengerti dengan hadis. Dia bisikan, pindahkan kuburan Nabi. Masya Allah.
Besok kita sambung lagi hal-hal yang tak masuk akal. Ada 10 lagi hal-hal yang tak masuk akal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Astagfirullah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan memberikan tausiah. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.